Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara pemasangan kondensor atau pengelasan kondensor untuk kulkas satu pintu. Karena ini kendalanya untuk unit kondensornya itu yang di bodi kulkas, yang di bodi sini itu bocor. Kenapa bisa ketahuan bocor? Pas kita potong untuk freonnya, untuk pipa kapiler ini, itu freonnya itu tidak ada freonnya udah habis pas kita potong. Karena untuk si konsumennya untuk kompresor emang ini jalan, kata konsumennya juga jalan, tapi dia tidak dingin untuk kompresornya. Nah untuk pembukuannya itu tidak dingin tapi kompresor jalan. Nah pas kita potong ternyata untuk unit freonnya itu kosong. Nah biasanya untuk freonnya bisa habis gitu, itu dikarenakan dari kondensor bodi itu ada ya kebocoran dari dalam. Makanya untuk cara mengakalinya kita memasang kondensor di unit luar seperti ini. Nah ini untuk unit luar kondensornya. Jadi yang ini kita potong dari kapiler, ini kita potong, kita sambung ke sini. Dan untuk ini, untuk pipa anginnya kita potong, sambungkan juga yang ke sebelahnya. Nah seperti itu. Nah kita akan mentutorialkan cara pemasangannya.
Nah, jadi untuk pengelasan besi ini, untuk pengelasan pipa tembaga ke besi ini memakai borak sedikit, karena biasanya itu pakai boraknya itu banyak, tapi karena besi ini kayak udah ada tembaganya, jadi kita cuman memakai borak sedikit biar si tembaga, si kawat lasanya itu nempel ke besinya ini. Jadi cuman memakai sedikit borak untuk menempelkannya. Nah, kemudian di sini untuk kapilernya ini kan terlalu dekat sama ini. Jadi untuk pipa kapiler ini kita akan menyambungnya dulu. Menyambungnya sedikit ya, sekitar 10 atau 20 sentian lah kurang lebih. Kita akan menyambungnya untuk memasangkannya ke filternya. Nah, untuk memasangnya ke filter ini nih. Nah, jadi untuk penyambungan pipa kapiler kita gunakan pipa yang kecil. Nah, seperti ini untuk sambungannya. Gunakan pipa yang kecil. Ini bekas bawaan dari kulkasnya yang segede gini. Tapi gak tahu kalau di toko itu gak tahu ada jualan atau tidak. Karena untuk saya ini bekas dari kulkasnya. Nah, ini tinggal dilas saja. Seperti ini nih. Ini untuk sambungan pipa kapiler bisa menggunakan ini pipa bekas filternya. Soalnya ini kecil, untuk lubangnya juga kecil. Jadi bisa ini untuk pemasangan penyambungan pipa kapiler. Jadi supaya rapih kita tinggal seperti ini aja nih, dibulat-bulat. Nah, ini supaya rapih aja. Nah, jadi pemasangan itu seperti ini.
Nah, di sini kita akan pemasangan untuk pengisian freon. Nah, jadi untuk pemasangannya itu seperti ini. Nah, ini untuk pengisian yang tadi saya las. Ini untuk pipa anginnya ke kondensor, dan ini untuk pipa angin juga ke kapiler. Nah, untuk pipa hisap ini tidak dipotong, ini jangan dirubah karena ini sama ini nyambung. Pipa hisap ini sama kapiler ini nyambung, jadi gak perlu dipotong juga, gak perlu diapa-apain, ini tetap gini aja. Dan sedikit penjelasan untuk kebocoran kondensor, biasanya saya tidak memakai sistem flashing. Jadi untuk kulkasnya ini saya tidak flashing. Ya, kalau ada yang mau di flashing itu lebih bagus. Tapi saya di sini untuk kebocoran kondensor jarang memflashingnya. Cukup langsung dipasang seperti ini aja. Nah, dipasang seperti ini. Kemudian kita langsung isi freon. Kecuali kalau kita ada kebocoran dari epap misalnya ketusuk. Nah, itu wajib ada pemflashingan. Tujuannya supaya air yang ada di kapiler atau air yang ada di kondensor itu semuanya dikeluarin dulu. Caranya menggunakan sistem flashing. Nah, di sini untuk kulkas ini kita tidak ada sistem flashing, jadi kita tinggal mengisi freon aja. Dan jangan lupa untuk sebelum pengisian freon kita tes bocor dulu. Takutnya di sini di bekas elas-elasan ini ada kebocoran. Makanya di sini kita akan mengetes bocor dulu menggunakan kompresor angin atau kompresor bekas kulkas. Nah, itu bisa juga dipakai untuk kompresor angin buat pengetesan untuk ada kebocoran atau tidaknya dari bekas las-lasan ini. Nah, di sini kita sedang melakukan pengetesan kebocoran. Nah, untuk tekanannya saya kasih 250, lebih tinggi lebih bagus. Cuman kalau lebih tinggi takutnya ke epapnya itu bisa bengkok. Makanya di sini pakai tekanan 250 aja udah cukup. Dan di sini untuk kebocoran tidak ada kebocoran. Ini udah saya pakai sabun tadi. Ini saya kasih sabun, ini juga kasih sabun, semua kasih sabun. Dan untuk kebocorannya ini tidak ada kebocoran. Kalau misalnya ada paling sedikit, ini ada rembes. Makanya untuk pengetesan gini kita tunggu beberapa menit. Kalau misalnya ini turun berarti ada kebocoran, seperti itu. Nah, untuk pengetesan anginnya saya menggunakan kompresor bekas freezer seperti ini. Nah, sekiranya ini kalau sudah tidak ada bocor, kita akan mempakumnya, dipakum dulu. Setelah dipakum baru pengisian freon supaya bakunya itu maksimal, dinginnya maksimal. Tujuannya dipakum itu supaya angin yang ada di dalam kulkas ini, yang ada di pipa-pipa ini itu kehisap, jadi bisa mendinginkan maksimal dinginnya. Nah, karena ini dirasa udah tidak ada kebocoran, kita akan membuangnya untuk anginnya. Kemudian kita akan mempakumnya.
kita buang dulu untuk angin ini yang ada di sini, yang bekas pengetesan kita buang. Nah, di sini kita sedang melakukan pemakuman. Nah, seperti ini. Untuk pemakuman bisa juga menggunakan bekas kulkas yang tadi seperti ini. Kalau tadi ini kan buat angin, jadi buat anginnya ini. Nah, sekarang kebalikannya, itu buat sedotannya. Jadi dia akan memakum, menyedot sisa-sisa angin yang ada di pipa-pipanya. Untuk pemakuman tunggu sekitar berapa menit supaya maksimal, itu lebih lama lebih bagus. Untuk pemakuman kita tunggu aja. Nah, ini udah beres untuk pemakuman. Sekarang kita akan mengisi freonnya. Ini sedang melakukan pengisian freon. Untuk pengisian freon juga jangan terburu-buru kalau kulkas. Jadi isi sedikit, tutup lagi, isi sedikit, tutup lagi. Untuk pertama mah bisa, kalau untuk pertama bisa langsungin banyak gak apa-apa. Kecuali kalau udah nyala itu, kalau misalnya berkurang, isi lagi sedikit, tutup lagi. Ya, seperti ini kita isi, tutup lagi, tunggu berapa menit, buka lagi, tutup lagi. Nah, seperti itu untuk pengisian freon. Itu untuk pengisian model kulkas freezer, itu sama aja pengisian freonnya seperti itu. Nah, inilah untuk pengisian freon. Ini saya sudah isi dan bisa kita lihat di sini. Untuk bunga esnya udah mulai ada. Nah, ini untuk bunga esnya mulai ada. Jadi tinggal tunggu aja beberapa menit atau jam. Karena biasanya untuk awal pengisian freon ini untuk si bunga esnya itu agak lama. Dan inilah hasilnya setelah saya simpen, maksudnya setelah saya coba untuk semalaman karena terganggu pekerjaan, baru kelihat. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Ini udah beku merata. Untuk kondensor ini tergantung kulkas juga. Kalau misalnya kulkas ada yang 1 meter, itu kulkas yang 1 meter itu menggunakan 6U juga tidak apa-apa. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kulkas yang pendek, ini memakai 6U juga gak apa-apa. 8U lebih bagus karena ini kulkasnya yang tinggi. Jadi ini minimal saya menggunakan kondensor yang 8U. Yang mau 10, 12 juga itu lebih bagus. Cuman di sini saya memakai 8U saja. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.